Santapan Harian Sabtu, 30 April 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayatnya yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-28. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Roh-Mu yang membuka hati dan pikiran kami untuk mampu memahami pesan dan kehendak-Mu di dalam kebenaran sabda-Mu. Di dalam roh kebenaran-Mu ya Kristus Yesus, kami memohon. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 23 sampai 28. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Saudara-saudara, doakanlah kami. Sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Demi nama Tuhan, aku minta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Sahabat Santapan Harian, ada 3 ungkapan yang sering disebut ajaib, yaitu terima kasih, maaf, dan tolong. Ketiganya dipercaya sebagai kata-kata penting dalam pergaulan. Sayangnya, tidak semua orang bisa begitu mudah mengucapkan ketiga kata itu, terlebih ketika merasa diri lebih tinggi daripada orang lain. Di akhir suratnya, Rasul Paulus menuliskan doa bagi jemaat yang menerima suratnya itu. Selain itu, Rasul Paulus memohon supaya jemaat mendoakan dirinya dan teman-teman sepelayanannya, menyampaikan salam kepada saudara-saudara dengan cium kudus, dan membacakan surat itu kepada semua saudara. Rasul Paulus seorang yang berkarisma dan dihormati oleh jemaat, memohon kepada jemaat yang dikiriminya surat. Hal itu menunjukkan kerendahan hati seorang Rasul Paulus. Dia tidak merasa diri lebih tinggi ataupun lebih hebat daripada jemaat yang diajar dan dinasehati olehnya. Dia memohon supaya didoakan karena mengakui bahwa doa-doa jemaat sangatlah berharga bagi dia dan teman-teman. Dia memohon supaya salamnya disampaikan kepada saudara-saudara yang lain karena sadar bahwa dia terbatas, tidak bisa menjangkau atau menyebutkan nama semua orang. Dia memohon supaya surat itu dibacakan, bahkan dengan kata-kata, "Demi nama Tuhan, aku minta dengan sangat." Karena mengakui bahwa jemaat memiliki otoritas atas tindakan yang mereka lakukan, Rasul Paulus tak bisa memaksa, hanya memohon. Semua hal itu mengajarkan kerendahan hati kepada kita sekalian. Seberapa pintar, kaya, atau tingginya kedudukan kita di mata Tuhan, di hadapan Tuhan, kita dan sesama adalah setara. Dengan demikian tak ada hak untuk memerintah orang lain agar menuruti kata-kata kita. Sebaliknya, tak ada yang salah untuk memohon.
termasuk meminta tolong kepada orang lain ketika kita tak mampu melakukan sesuatu. Dengan memohon, kita mengakui kesetaraan antar sesama. Kita pun mengakui otoritas mereka terhadap tindakan yang dipilih. Jadi, setiap kali diperlukan, janganlah ragu untuk berkata, "Kumohon." Mari kita berdoa. Allah yang Maha Tinggi, Putramu Yesus telah memberikan teladan kerendahan hati yang tiada tara. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dengan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Terima kasih ya Bapa atas teladan Yesus ini. Berilah kami semangat Yesus sendiri agar dengan rendah hati kami menganggap orang lain lebih utama daripada kami sendiri. Ya Bapa, jadikanlah hati kami seperti hati Yesus yang lembut dan rendah hati. Di dalam nama Putramu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.